Mari kita lihat pembahasan malam ini. Kita ada di surat Paulus, Filipi, pasal yang kedua. Kita telah bahas kemarin ayat 1, ya, sampai ke ayat yang ke-11. Malam ini kita akan lanjutkan di ayat 12 sampai ayat yang ke-18. Oke, mari kita perhatikan firman Tuhan, saudara-saudara. Ayat yang ke-12 bunyi demikian. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah, saudara, kalau kita perhatikan di ayat yang ke-12 ini, ya, banyak sekali para pendeta, para pengkhotbah yang memakai ayat ini untuk menjustifikasi doktrin mereka tentang keselamatan harus dikerjakan. Keselamatan harus ada namanya work. Nah, apakah benar maksud Paulus? Apakah benar bahwa kita harus mengerjakan untuk keselamatan atau kita kerjakan keselamatan? Itu beda. Karena di dalam bahasa Inggris ya saudara-saudara ya, kalau kita perhatikan katanya itu, coba mari kita lihat King James Bible ya, versions ya. Nah, di ayat 12 ya, di sini mengatakan walk out. Nah, ada kata namanya walk out your own salvation with fear and trembling. Tapi itu harus didahulukan dengan dulu obey ya. You must obey, always obey, ya kan? Dan you harus work out your own salvation. Nah, saya coba perhatikan dalam bahasa Inggris dulu ya. Apa bedanya work out or work for you own? Nah, kalau bahasa Indonesia memang agak sulit ya kita kadang-kadang untuk menerjemahkannya ya. Tapi kalau work out itu artinya memang kerjakan dia kerjakan. Tetapi orang yang telah diselamatkan ya, bukan maksudnya bukan kerja untuk mendapat keselamatan, walk out. Kalau kita mengerjakan keselamatan supaya selamat, itu namanya work for. Nah, bedanya work for, bekerja untuk. Nah, itu work for. Kalau di sini work out you on salvation. Nah, Paulus di sini tentu ingin dia menghimbau atau memberikan satu nasihat kepada jemaat di Filipi. Paulus tahu orang Filipi yang dilayani dia, mereka itu adalah orang-orang yang telah percaya kan. Jika ada orang yang telah diselamatkan, nah, sudah saya jelaskan itu ya, jemaat Filipi itu dimulai dari nyonya Ibu Lydia, seorang businesswoman, kemudian juga kepala daripada sipir penjara itu yang bertobat dan keluarganya semua dibaptis oleh Paulus. Nah, itu adalah awal-awal mulanya jemaat Filipi. Nah, mereka adalah orang yang telah selamat. Maka itu Paulus mengatakan kepada orang Filipi, kepada orang-orang kudus yang ada di itu orang yang telah diselamat. Oke, jadi mereka sudah jelas tentang keselamatan itu pasti, keselamatan itu terjamin. Anda mendapatkan keselamatan bukan karena Anda harus kerja, Anda harus mendapatkan keselamatan supaya Anda tidak hilang keselamatan, lalu Anda harus taat, dan Anda harus kerjakan keselamatan. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Paulus sendiri. Oke. Nah, jadi apa yang Paulus inginkan? Nah, apa yang ingin dijelaskan? Dia mengatakan, ya kamu memang senantiasa taat. Jadi orang yang percaya Yesus yang telah yakin pasti diselamatkan,
Ya, dia harus dengan senantiasa taat. Nah, sekarang kita bilang, you taat apa? Gitu loh. Supaya Anda mau supaya maksudnya taat supaya selamat. Apa yang Anda taat supaya selamat? Oh ya, saya harus taat ke gereja. Masa kayu harus taat ke gereja ke selamat? Nggak mungkin. Oh, saya harus taat membayar persepuluhan, tithe supaya selamat. Itu ajaran yang nggak benar yang diajarkan oleh para pendeta bilang, kalau kamu tidak bayar persembahan kamu, persepuluhan kamu nggak bisa masuk surga. Itu penyesat namanya. Ya, sangat jelas, oke? Nah, ada juga yang mengatakannya, kalau kamu tidak hidup suci, kudus, kamu tidak bisa ketemu Tuhan, nggak bisa masuk surga. Saudara-saudara, itu lagi parah lagi ya. Itu namanya walk for salvation, walk for. Nah, kan kita walk, not walk out. Nah, kita walk out itu artinya Anda selamat, Anda yakin dia selamat, kita memang harus taat, taat kepada apa? Tentu di sini kalau taat itu tentang pengajarannya Rasul Paulus yang telah disampaikan kan. Dulu mereka dulu kan belum ada Alkitab tertulis yang sudah komplit sama seperti kita. Hanya ada surat-surat aja yang mereka terima oleh Rasul Paulus dan mereka juga sudah dengar secara apa nama oral ya sudah disampaikan sampai Paulus mungkin mereka masih ingat ya kan mungkin mereka ada yang sekolah yang punya pendidikan dicatat kan begitu apa yang telah disampaikan tentang keselamatan dan sebagainya kan. Oke, nah kita taat, yes, kita bilang taat itu adalah kewajiban kita ya, yang harus kita lakukan. Ya, taat, kita taat firman Tuhan. Ya, kalau kita sekarang taat kepada ajaran Paulus yang kita tulis dalam Alkitab, kan kita taat kan. Tentu kita taat kepada Kristus itu sudah pasti, ya kan? Taat firman-Nya kan sudah pasti. Oke, dan kita kerjakan atau artinya ya kerjakan keselamatan itu artinya kita sudah selamat ya kita harus ada dengan rasa takut dan gentar bukan hanya pada waktu Paulus ada hadir di tengah mereka ya ya kita harus merasakan ada fear and trembling. Kenapa sudah coba kita pikirkan kembali ya keselamatan itu adalah anugerah besar dari Allah kepada kita yes kasihnya yang besar melalui Yesus, ya kita dapat melalui iman kepada Yesus kan. Waktu kita mendengar Injil, kita menyadari saya orang berdosa yang tidak mungkin diselamat. Tapi karena kasih Allah yang besar diberikan kepada saya melalui Yesus yang mati di salib, mau mengampuni dosa saya. Nah, saya respon, saya terima Yesus dan mengaku, Yesus engkau anak Allah, Yesus engkau penebus, Yesus adalah Tuhanku, dan Yesus juga Allahku kan? Jelas. Maka waktu kita percaya dan kita memahami akan keselamatan itu, ada rasa Anda merasa hutang kepada Tuhan dalam tanda kutip hutang kepada Yesus yang telah mengampuni dosamu, dosa kita yang ada memang ada dosa yang besar, ada dosa yang mungkin tidak besar, kan begitu. Nah, saudara masih ingat ceritanya waktu ada perempuan itu datang kepada Yesus kan, dia menumpahi uh, minyak ke kepala Yesus kan. Lalu murid-muridnya kan marah, oh itu mahal sekali itu minyak wanginya, kenapa nggak dijual kasih ke orang miskin itu ya. Tapi Yesus nggak marah mereka, biar dia saja. Nah, Yesus mengatakan, coba ada orang yang berhutang katanya, hutangnya banyak, lalu tuannya ampuni dia. Ada yang lebih dikit hutangnya juga diampuni. Nah, siapa yang lebih akan mengasihi orang, mengasihi tuannya yang memberikan, melepaskan hutangnya? Ya, jawab dulu Rasul, ya orang yang banyak hutangnya, yang besar itu nggak bisa bayar. Nah, demikian juga orang yang berdosa kan, dia akan lebih mengasihi Tuhan Yesusnya. Kenapa? Karena di masa dia orang yang berdosa berhutang kepada Yesus. Tuhan, thank you Lord for you saving me and forgiving me, forgiving my sins. We have to respect. We have the attitude to be fear and trembling
kepada Tuhan Yesus. Oh Lord, thank you for the salvation. Ya, nah saudara, kita harus trembling, ya kan? Takut di sini bukan arti takut seperti kita takut kepada uh, harimau yang ganas dan sebagainya, atau takut kepada hantu. Kata rata takut di sini, fear itu merasa kita harus melakukan sesuatu untuk Tuhan kita Yesus, ya, tidak mau berdosa kepada Tuhan Yesus, kan? Kita fear, kita maunya menyenangkan, memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Nah, oke, coba kita lihat lagi ke bawah. Ayat yang ketiga mengatakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Oke, ya, semuanya Tuhan bekerja dalam segala aspek hidup kita, saudara-saudara, ya. Pada waktu kita mendengar Injil, kita hidup kita dalam aspek segala hal, ya, kita tahu Allah ada turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya. Apakah itu yang ada yang hal yang buruk dan baik, God bekerja ya dalam hidup kita, saudara-saudara, ya. Oke. Nah, karena itu ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu. Tidak bersungguh-sungguh. Jadi dia menasihati orang-orang Kristen, oke, Tuhan bekerja dalam hidup kita, yes. Ya. Kemudian, yuk, lakukanlah sesuatu. Jangan complaining, apa bahasa King James-nya apa itu? Di ayat yang ke 14 gitu, ya. Nah, di sini mengatakan do without murmuring. Murmuring itu artinya komplain, ya, sama dengan murmuring yang 14, ya. Sungut-sungut bahasa Inggris itu, ya. Itu dan juga disputing. Nah, ini juga disputing. Disputing ini jangan melawan seharusnya, ya. Ya, dispute, ya, artinya, ya. Bisa berarti melawan juga, ya. Oke, jadi kadang-kadang begini. Ini pengalaman kita masih muda, kita disuruh oleh ayah dan ibu kita, anakku, kamu ini, ya, kerjain jangan karena enggak mau, aku capek, bukan aku, ada macam-macamnya. You murmuring dan disputing, dia melawan sebenarnya perintah dari atau membantah, kata I lie terjemah yang disputing, ya, orang tua gitu, ya. Oke. Kalau kita sebagai orang Kristen, enggak lah. Jangan disuruh baru mau, kalau nggak suruh juga nggak, gimana, ya. Ya, kalau disuruh komplain apa gimana, kalau nggak disuruh, ya udah. Ya, kalau disuruh, ya kita lakukan segala sesuatu dengan penuh bertanggung jawab dan dengan senang hati, dengan, kalau bahasa Indonesia, kalau orang-orang agama lain, ikhlas katanya. Kerjakan secara ikhlas tanpa pay anything, tanpa harus bayar sesuatu. Itu arti orang yang kerja harus ikhlas, istilahnya. Oke. Ayat 15 mengatakan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Oke. Baik, yang ayat yang ke-15, ya, saudara-saudara, ya, kalau kita perhatikan itu, ya, Paulus ingin supaya orang Kristen itu, ya, dimanapun berada, ya, mereka hidup itu, ya, jangan ikut-ikut duniawi ini, ya kan? Kalau di sini dikatakan di tengah-tengah angkatan yang bengkok, the midst of a crooked and perverse nation. Nah, jadi angkatan, angkatan itu sebenarnya juga apa itu disebut dipakai angkatan, ya, sebenarnya dari crooked, di tengah-tengah dunia atau generasi yang bengkok, yang bangsa yang apa, yang sebenarnya di sini bisa katakan juga, ya, bangsa-bangsa yang sesat, ya, perverse, ya. Ya, kita jangan ikut-ikut dunia ini sebenarnya, gitu loh. Kita harus bercahaya kepada dunia ini, kan, harusnya menjadi apa, among whom you shine as a light. Kita harus menjadi terang dunia. Yesus di Matius pasal 6,
5 6 juga ya. Harus garam, jadi garam menjadi terang dunia kan. Nah, Paulus mau supaya you katanya kalian semua supaya jangan blameless, supaya tiada beraib dan harmless, ya, tiada bernoda, anak-anak Allah, anak-anak supaya anak-anak jangan ada ini. Kalau kita simpulkan jangan ada cacat celah, gitu loh. Di ayat yang ke-15 supaya anak celah. Nah, Paulus mau supaya orang Kristen ini jangan hidupnya sampai kedatangan Tuhan Yesus dengan ada yang bercacat celah gitu loh. Ini juga disinggung kembali pernah disebut itu di Filipi 1 ayat yang ke-10 lagi. Coba kita kembali ke Filipi 1 ayat 10. Ya, ayat 1 ayat 10. Coba kita lihat lagi ya. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci. Nah, di sini suci ini pure ya. Coba betul nggak? So that you may be sincere. Oke, lain bukan pure ya. Baik supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Oke, di sini that you may be sincere. Sincere ini tulus ya. Dan without offense. Nah, jangan apa offense itu biasa kita menerjemahkan itu menyangkal ya atau menjadi batu sandungan ya bagi orang lain ya sampai kedatangan Kristus. Oke, jadi kalau kita bandingkan ayat ini dengan ayat yang di ayat 15 pasal 2 itu, ya Paulus di sini mengatakan tidak bercacat celah, jangan ada tanpa kesalahan dan sebagainya. Supaya kita ini jangan seperti orang yang sudah keriput ya, yang nanti tidak apa nama itu udah ada tak ada apa cacat lah maksudnya ya. Oke. Nah, jadi Paulus mau supaya orang-orang Kristen dimanapun saja ya, supaya kita menjadi orang Kristen yang tidak bercacat celah sampai kedatangan Tuhan Yesus. Nah, kenapa demikian ya saudara-saudara ya? Ini tentu ada alasan Paulus sendiri ya. Kalau saudara perhatikan ayat-ayat selanjutnya ya. Oke. Nah, kalau kita juga bandingkan dengan ayat-ayat selanjutnya bahwa Paulus ini kan sudah mempertunangkan gereja, jemaat, orang percaya kepada satu suami yaitu Yesus Kristus. Nah, dalam hal ini kita bisa bandingkan dengan ayat 2 Korintus pasal yang ke satu ya. Coba kita lihat 2 Korintus 11 ya. 2 Korintus 11 ayat yang mana kita baca? Oke, ayat kita baca ayat 2 aja lah ya. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Oke, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki, sebenarnya satu itu suami ya, untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Dia pakai suci sini ya. Chaste virgins. Kayak ya. Jadi begini, gereja itu seperti apa nama digambarkan mempelai perempuan yang harus dipersembahkan kepada Kristus. Nah, makanya Paulus mempersembahkan jemaat itu supaya makanya kamu jangan bercacat celah sampai kedatangannya, ya. Nah, dengan kata lain kita coba supaya akhir hidupmu engkau tak bercacat, ya kan, bertemu dengan Yesus supaya Anda tidak kehilangan rewardmu. Oke, tapi pada dasarnya saudara, gereja digambarkan sebagai perempuan, perawan yang akan dipersembahkan kepada Kristus. Oke, nah sekarang pertanyaannya begini. Kalau sekarang gereja zaman sekarang, apakah mereka itu menjadi gereja yang benar-benar pure, murni, dan dipersembahkan kepada Kristus? Nah, karena apa? Karena di ayat ini selanjutnya saudara lihat ayat 3 ya. Tetapi aku takut. Nah, Paulus mengatakan, dia takut loh. Kenapa? Kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus,
Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Nah, kenapa? Karena ditipu kan? Akhirnya muncul ayat 4. Sebab kamu sabar saja jika ada orang datang memberitakan Yesus yang lain. Nah, ada Yesus yang lain yang diberitakan oleh gereja. Jangan bisa Yesus, Yesus, Yesus. Tapi itu bukan Yesus jati. Pada yang telah kami beritakan. Atau memberitakan kepada kamu roh yang lain. Nah, roh yang lain itu apa? Bukan Roh Kudus. Nah, sekarang banyak orang Kristen berani, oh itu pekerjaan Roh Kudus, tumbang sana, tumbang sini, dan sebagainya. Apa itu Roh Kudus? Itu bukan Roh Kudus, itu roh lain kan? Dan pada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Nah, Injil, ada Injil lain nggak? Nah, the Gospel. Ya, nah, the Gospel itu Galatia 1:6 kan? Injil yang lain yang beda dengan Injil Kristus. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apakah zaman sekarang modern gereja itu memberitakan Yesus sejati, ataukah itu pekerjaan Roh Kudus yang sejati, ataukah Injil yang sejati, the true gospel of Jesus Christ, the gospel yang diberitakan oleh Rasul Paulus? Nah, ini memang kita pertanyakan hari ini, benar nggak ya? Nah, apakah gereja itu telah menyimpang atau sudah kompromi? Kalau tidak, sudah, wah, gimana? Akhirnya gereja tak berlayak kepada, dipersembahkan kepada Yesus Kristus. Nah, saya yakin pasti ada yang sisanya itu yang milik Tuhan punya di antara gereja-gereja saat sekarang kalau kita perhatikannya. Oke, mari kita lanjutkan ayat selanjutnya. Nah, maka itu Paulus mengatakan kepada jemaat gereja lokal orang Kristen supaya jangan jangan tercela, jangan tersesat dan sebagainya. Nah, ayat 16 ini adalah perintah. Sambil berpegang pada firman kehidupan. Coba kita lihat ayat yang ke-16. Ya, holding fast the word of life. Nah, gereja, orang Kristen, local church, holding fast the word of life. Apa itu the word of life? Bisa kita pengertiannya, the word of life of Jesus Christ. Dan kitab suci yang tertulis itu adalah firman tertulisnya yang harus kita junjung tinggi, kita pegang, ya, holding. Nah, sekarang gereja masih tetap pegang itu nggak? Nah, maka itu sekarang kan terjadi dispute atau perdebatan sengit ya. Mana terjemahan Alkitab yang perfect dan sebagainya. Ya, syukur kita gereja kecil. Saya sudah 40 tahun ya pakai King James Version dalam apa nama itu mengenai apa, kalau saya khotbah kadang-kadang saya kan pakai King James Check itu sebagai dasar doktrin saya, ya, supaya ingat kalau ini terjemahan ini yang benar di sini kan begitu. Oke. Nah, saudara, holding forth the word of life kan gitu. Oke. Kemudian apa lagi yang Paulus inginkan? Oke, you harus pegang teguh itu, pegang pada firman kehidupan itu agar dapat menegak pada hari Kristus bahwa aku tidak percuma berlomba, tidak percuma bersusah-susah. Nah, dia mau supaya kita semua dipersembahkan kepada Kristus supaya tidak cacat celah ya. Nah, kemudian apa yang terjadi lagi? Ayat yang berikutnya 17. Tapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita dengan kamu. Dia rela berkorban untuk orang Kristen, untuk orang-orang orang gerejanya ya. Nah, boleh ayat yang ke mana? Oke, ayat yang ke-18. Dan kamu juga harus bersuka cita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ya, malam ini ya kita belajar firman Tuhan ini supaya mengingatkan kita kembali sebagai gereja, ke gereja loh, supaya gereja kita menjadi gereja yang memang berkenan kepada Tuhan. Jangan berusaha supaya kita tidak bercacat celah. Harus pegang teguh akan firman kebenaran
yang menjadi dan fondasi dasar iman, doktrin, dan kehidupan kita sehari-hari, supaya kita menjadi anak-anak Allah yang bersinar terang di dunia yang jahat, di dunia yang bengkok ini. Gereja Tuhan, apakah masih tetap setia pada zaman ini, atau mereka telah berkompromi dengan dunia ini? Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semuanya, khususnya gereja kita yang kecil ini. Dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.